Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BK Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 3, sub 3, pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2, mata pelajaran yang dibahas adalah PPKN, Matematika, dan SPDP. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Untuk mengetahuinya, bacalah teks yang berjudul Pergi ke Pasar. Setelah itu, kita bersama-sama akan menjawab pertanyaan yang berhubungan teks tersebut. Selamat membaca. Secara singkat dapat bisa jelaskan, cerita tersebut menceritakan tentang Udin dan kawan-kawannya yang pergi ke pasar untuk mencari sapu ijuk. Tetapi sesampainya di pasar, mereka terkejut dengan lingkungan pasar di mana lingkungan itu sangat kotor dan berbau tidak sedap. Lingkungan seperti itu dapat menyebabkan bencana banjir dan wabah penyakit. Nah sekarang, mari kita mencoba untuk menjawab pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang terjadi di lingkungan pasar? Sesuai dengan teks, yang terjadi di lingkungan pasar adalah lingkungannya yang sangat kotor dan banyak sampah berserakan di mana-mana sehingga menyebabkan bau yang tidak sedap. Nomor 2, mengapa pasar bisa sangat bau? Keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya menyebar dan menyebabkan aroma yang busuk. Nomor 3, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Tentu saja lingkungan akan terlihat tidak enak dipandang karena sangat kotor. Selain itu, sampah yang terjebak di got akan menyumbat saluran air, sehingga bisa mengakibatkan banjir. Nomor 4, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Orang-orang di pasar bisa terserang penyakit. Itu karena lingkungan yang kotor akan sangat disenangi tikus dan juga lalat. Bayangkan saja, ketika penjual makanan berjualan di lingkungan yang kotor, maka makanan tersebut bisa dihinggapi oleh lalat. Dan ketika kalian membelinya, kalian bisa juga tertular penyakit yang disebabkan oleh lalat tersebut. Selain itu, genangan air yang berada di pasar mengakibatkan banyak sekali nyamuk yang hidup di sana. Ancaman terbesar yang bisa dirasakan oleh orang-orang adalah tertular penyakit demam berdarah. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, silahkan kalian kerjakan sendiri berdasarkan teks tersebut. Selamat mengerjakan. Setiap orang berhak mendapat lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain, yaitu hak hidup di lingkungan yang bersih. Sekarang, coba perhatikan peta pikiran berikut. Silahkan kamu isi dan cari contoh cara-cara menjaga lingkungan di sekitarmu. Bapak contohkan satu, misalnya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Nah sekarang, cobalah isi peta pikiran berikut dengan contoh-contoh yang lain. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, amati gambar berikut. Nah, gambar ini merupakan karya seni montase. Sebelumnya, kalian sudah pernah membuat karya seni kolase, kemudian mozaik, dan kali ini montase. Untuk mengingatkan kalian kembali, Bapak jelaskan kembali bahwa kolase merupakan karya seni yang bahan dasarnya berasal dari daun-daun kering atau ranting-ranting kecil, kemudian disatukan atau ditempel sehingga membentuk sebuah gambar yang sangat unik. Kemudian mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Nah, berbeda dengan kolase, mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping kecil yang dipotong-potong atau utuh. Misalnya bisa biji-bijian atau manik-manik. Jadi teknik menempelnya kita menyusun bagian-bagian tersebut hingga membentuk warna-warna tertentu atau bentuk-bentuk tertentu.
Sedangkan karya seni tempel yang ketiga ada montase. Berbeda dengan kedua sebelumnya, montase ini bahan dasarnya dihasilkan dari potongan gambar-gambar yang sudah jadi. Contohnya, mencari potongan gambar dari majalah atau koran, atau bisa potongan gambar dari internet yang di-print lalu digunting menyerupai gambar tersebut. Setelah itu, gambar-gambar tersebut disatukan dan ditempel dalam kertas yang sama. Coba perhatikan cara membuat montase berikut dari bahan-bahan dan langkah-langkah pengerjaannya. Untuk lebih jelasnya, coba saksikan video berikut. Pertama-tama, siapkan dulu kertas sebagai alasnya. Kemudian, potonglah gambar-gambar dari majalah atau koran bekas yang akan dijadikan montase. Gambar-gambar tersebut sesuaikan dengan tema yang kamu inginkan. Misalnya, temanya adalah tentang lingkungan rumah. Berarti gambar-gambar yang dicari adalah yang berhubungan dengan itu, seperti rumah, kebun, dan lainnya. Setelah itu, mulailah menempelkan dengan lem. Tempelkan semua gambar yang tadi sudah kamu cari di majalah. Lalu, mulailah menyusun, sesuaikan letak-letak gambar yang kamu gunting sesuai keinginanmu. Misalnya pohon ada di sebelah rumah, atau mungkin depannya kamu bisa taruh lagi kebun-kebun atau bunga-bunga untuk mempercantik gambar kamu. Jika kamu tidak mendapatkan gambar yang sesuai, kamu bisa mengeprint atau mencari di internet, atau kamu juga bisa menambahkan sedikit warna agar gambar kamu bisa terlihat lebih menarik. Nah, kira-kira hasilnya seperti itu. Sekarang, cobalah kamu membuat montase dengan tema cinta lingkungan. Ikuti langkah-langkah di atas. Selamat mencoba. Berikutnya, kita akan kembali belajar matematika tentang penaksiran desimal. Materi ini sudah pernah kita bahas di sub 2 pembelajaran kelima sebelumnya. Pada hari ini, kita akan hanya mengulang saja cara-cara yang sudah kalian pelajari. Coba perhatikan di buku tema halaman 107. Ingat, pembulatan atau penaksiran ini bulatkan angka di belakang koma, ke atas atau ke bawah. Contohnya untuk nomor A, 31,5 dikali 2,3 sama dengan 5. Kita bulatkan ke atas, sehingga angka di depannya akan bertambah 1 menjadi 32 dikali 3 di bawah 5, berarti kita bulatkan ke bawah, atau menjadi dihilangkan dikali 2 sama dengan 64. Soal kedua, 23,6 dikali 4,7. 6 di atas 5, berarti kita bulatkan ke atas, sama menjadi 24 dikali 7 juga di atas 5, kita bulatkan juga ke atas. Angka di depannya bertambah 1 menjadi 5. 24 kali 5 sama dengan 120. Untuk nomor C, silakan kalian coba sendiri. Sekarang Bapak lanjut ke pembagian. Nomor D, 345,3 dibagi 5 sama dengan, kalian bisa menggunakan pembagian susun, 6, 9. Ingat, angka 3-nya kita bulatkan ke bawah, sehingga menjadi hilang. Kalian tinggal membagi 345 dibagi 5, mendapatkan 69 yang tadi Bapak sebutkan. Nomor E, 41,7 dibagi 4 sama dengan 7 di atas 5, kita bulatkan ke atas menjadi 42. Ini tidak ada koma, sehingga langsung saja 4. 42 dibagi 4 sama dengan, mendapatkan hasil 10,5.
Nah, untuk yang ini, ingat pembelajaran sebelumnya? Tujuan pembulatan adalah memudahkan kalian untuk menghitung atau mendapatkan hasil. Jadi, jika seperti ini, kalian bisa tulis 41 yang tadi kita bulatkan menjadi 40, lalu dibagi 4. Nah, mendapatkan hasil 10. Nah, yang ini 10,5. Bisa langsung dicoret saja nolnya. Seperti itu kira-kira. Tapi ingat, cara ini adalah jika hasilnya mendapatkan koma. Seperti ini. Baru kalian boleh lebih permudah caranya. Untuk nomor F, silakan kalian cari sendiri jawabannya. Sekarang kita akan mencoba soal kedua, yaitu penaksiran dengan soal cerita. Dayu mempunyai tali panjangnya 100 cm. Kemudian, ia akan memotong tali sepanjang 9,6 cm. Taksirlah banyaknya potongan yang bisa dihasilkan. Nah, kita harus bulatkan angka yang memiliki koma, yaitu 9,6. Untuk 100, kita tetapkan menjadi 100. Lalu 9,6, karena ini 6, angka per 10-nya, berarti kita bulatkan ke atas, sehingga di depannya menambah 1 menjadi 10. Kemudian kalimatnya, ia akan memotong tali tersebut sepanjang 9,6. Lalu, taksir banyak potongan-potongan yang bisa dihasilkan. Nah, melihat kalimat tersebut, berarti ini harus dibagi agar kita mengetahui 100 cm jika dipotong masing-masing 10 cm akan menghasilkan berapa potongan. Jadi 100 dibagi dengan 10 sama dengan 10, berarti menghasilkan 10 potongan. Nah, seperti itu. Untuk nomor-nomor berikutnya, silakan kalian cari sendiri jawabannya. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah dijelaskan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa jaga selalu kesehatan di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.